worthy. We are not. What are you two idiots doing? Itu kalimat dari SpongeBob, bukan dari film horor, bukan dari ritual Freemason, tapi dari kartun anak yang pernah kita tonton juga. Frasa by the All Seeing Eye sendiri biasa dipakai sebagai sumpah rahasia dan sering mengacu pada Illuminati, entitas yang dikaitkan dengan kekuasaan tak terlihat. Yang mengejutkan bukan cuma SpongeBob, ada Dora, Scooby-Doo, bahkan Naruto yang semuanya punya simbol yang sama. Mulai dari angka 666, mata satu, piramida, hingga ritual dan organisasi tersembunyi. Dan semakin berkembangnya industri kartun, semakin banyak pula simbol-simbol ini muncul di layar kaca. Banyak yang percaya ini bukan sekedar desain komedi, tapi agenda tersembunyi untuk memprogram pikiran kita sejak kecil. Freemason dan Illuminati sering disebut dalam teori konspirasi sebagai dua kekuatan bayangan yang mengendalikan dunia, dari politik, ekonomi, hingga budaya pop. Freemason dikenal sebagai organisasi persaudaraan rahasia berumur ratusan tahun. Sementara Illuminati digambarkan sebagai elit global yang bekerja diam-diam, membentuk opini publik tanpa disadari. Simbol paling ikonik dari keduanya adalah segitiga dengan mata satu atau the all-seeing eye, yang dianggap sebagai lambang pengawasan mutlak, kekuasaan tak terlihat, dan kontrol atas massa. Dan tanpa banyak orang sadari, simbol itu muncul di SpongeBob SquarePants. Dalam episode Good Neighbors, SpongeBob dan Patrick membuat klub rahasia. Nama klubnya The Secret Royal Order of the Good Neighbor Lodge. Kedengarannya lucu, sampai SpongeBob dan Patrick bersujud sambil berkata, Dengan menyebut sumpah itu, apakah mereka tengah merujuk pada kekuatan atau entitas pengamat tertinggi Freemason atau Illuminati? Dalam adegan yang sama, SpongeBob dan Patrick terlihat memakai topi merah dengan simbol mata satu yang sangat mirip dengan topi kelompok Shiner, cabang dari Freemason yang dikenal dengan ritual persaudaraan dan simbolisme khas Masonik. Tak berhenti di situ, SpongeBob juga memperagakan gestur tangan metal yang disebut-sebut menyerupai Baphomet atau Satan. Sebagian menyamakan itu dengan tanda I love you dalam bahasa isyarat Amerika. Tapi spekulasi muncul karena Helen Keller, tokoh di balik bahasa isyarat modern, pernah dikaitkan dengan dunia okultisme. Ada yang percaya tanda itu sengaja dirancang menyerupai simbol El Diablo atau tanduk setan yang bisa dimaknai sebagai I love Satan. Di akhir episode, SpongeBob berdiri di podium dengan logo mata satu yang terpampang jelas. Di episode berikutnya berjudul Hocus Pocus, SpongeBob dan Patrick pergi ke markas pesulap. Markas itu memiliki jalur yang panjang berpola papan catur, pola yang sering ditemukan dalam ruang ritual rahasia Freemason. Motif itu terus berulang sampai ke dalam ruangan, dan simbol The All-Seeing Eye terus muncul, dari pintu utama hingga di atas tirai dekat langit-langit. Semua ini dibungkus dalam komedi khas anak-anak, tapi simbol-simbolnya terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Di episode Toy Store of Doom, kalau kamu tahu saat SpongeBob menumpahkan isi kotak mainan, akan terlihat piramida kecil bermata satu di sudut kanan bawah layar. Simbol serupa juga muncul saat SpongeBob dan Patrick terkunci di dalam toko. Piramida dengan mata satu tersusun di rak, tanpa dijelaskan dan tak ada hubungannya dengan cerita. Ia hanya lewat sebentar, seperti diselipkan khusus untuk mata yang jeli. Namun, simbolisme Freemasonry justru semakin terlihat dalam episode Cephalopod Lodge. Dalam episode ini, Squidward tergabung dalam klub rahasia yang bermarkas di bangunan piramida, lengkap dengan batu puncak segitiga dan simbol mata satu. Untuk memasuki lodge atau ruang berkumpul, dia harus melakukan jabat tangan rahasia, sesuai dengan tradisi kelompok Masonik. Simbol mata satu juga terlihat dengan jelas pada topi seragam si penjaga pintu, di dinding, serta di pintu masuk. Bahkan di sana, ada sosok bergelar Worshipful Mother, gelar asli bagi pemimpin tertinggi dalam struktur Freemason. Lalu, dalam salah satu adegan di film SpongeBob of Water, SpongeBob bertemu Sandy yang bergerak cepat hingga kertas-kertas riset berterbangan. Sekilas, muncul gambar kupu-kupu monark. Hanya terlihat jelas jika kamu pause. Simbol ini sering dikaitkan dengan Project Monarch.
program pengendalian pikiran berbasis trauma yang diduga bagian dari proyek rahasia CIA bernama MK Ultra. Di adegan berikutnya, ada simbol segitiga dengan mata satu tertempel di latar, tersembunyi dan kecil. Dan jika kamu jeli, kamu akan melihat pengahi jubah bersimbol mata satu yang dikenakan Sandy selama adegan ini. Tapi, kalau simbol-simbol ini hanya lelucon, kenapa kemunculannya sangat konsisten dan spesifik? Bahkan di kartun anak-anak. Dora the Explorer dikenal sebagai kartun yang edukatif untuk anak-anak. Namun dalam satu episodenya, Dora dan Buzz terlihat mengangkat tangan dan membentuk segitiga di atas kepala. Gerakan ini tampak polos, tetapi beberapa orang melihatnya mirip pose selebriti yang diasosiasikan dengan Illuminati. Simbol The All-Seeing Eye ini memicu teori konspirasi tentang masyarakat rahasia. Tapi yang lebih ngeri, beberapa peneliti teori konspirasi mengklaim bahwa lagu opening Dora akan terdengar seperti mantra satanis jika diputar terbalik. Apakah kamu mendengarnya? Teknik ini disebut backmasking. Metode menyisipkan pesan tersembunyi dalam audio yang hanya bisa terdengar saat rekaman diputar mundur. Because if you play the song backwards, it sounds like they're telling you to kill yourself. Dulu, teknik ini pernah dikaitkan dengan musik rock tahun 60-80-an dan teori konspirasi satanisme. Ini menguatkan tuduhan dari beberapa orang yang menyebut bahwa Dora, meski ditujukan untuk anak-anak, telah menyimpan logo-logo okultisme yang tidak sembarangan. Tapi, tidak hanya kartun dari Amerika dan Spanyol saja yang menampilkan simbol ini. Karena, kartun Jepang pun memiliki simbol dan pola yang tak kalah mencurigakan. Bagi banyak orang, Naruto hanyalah kisah ninja dan perjuangan hidup. Tapi beberapa simbol dan cerita di dalamnya memunculkan tafsir lain. Salah satunya adalah kelompok Akatsuki, organisasi rahasia yang secara bertahap berubah dari gerakan idealis menjadi kekuatan bayangan dengan ambisi global. Those who do not know pain will never understand true peace. And now, this world shall know pain. Perubahan ini terjadi ketika kepemimpinan Akatsuki beralih ke Nagato setelah kematian Yahiko. Nagato percaya bahwa dunia hanya akan menghargai kedamaian jika pernah merasakan penderitaan besar. Ia ingin mengumpulkan monster berekor untuk menciptakan senjata pemusnah massal yang cukup kuat untuk menghentikan konflik lewat rasa takut. Di titik ini, Akatsuki mengingatkan sebagian orang pada konsep The Great Reset, gagasan tentang membangun ulang dunia dari nol, ide yang sering dikaitkan dengan dominasi elit global atas masyarakat. Di sisi lain, ada Tobi yang menjadi dalang di balik hampir semua kekacauan. Dalam seri Naruto Shippuden, ia digambarkan mengenakan topeng dengan satu lubang mata. Sifat manipulatif dan obsesinya terhadap kekuasaan membuat banyak orang membandingkannya dengan Dajjal, makhluk akhir zaman yang bermata satu dan menyesatkan umat manusia. Tidak hanya itu, topeng baru yang digunakan Tobi juga memiliki simbol 666 atau angka yang lekat dengan satanisme. Simbol ini pun sering terlihat di mata Sharingan milik klan Uchiha, serta segel kutukan yang dimiliki oleh Sasuke. Apakah ini hanya cocok logi? Atau kita memang sedang dibiasakan untuk menyerap simbol-simbol ini dari tontonan anak-anak dan remaja? Salah satu kartun yang pernah tayang di Disney Channel, Gravity Falls, mungkin yang paling terang-terangan bermain dengan simbol dan teori konspirasi. Salah satu tokohnya adalah Bill Xavier yang jadi representasi langsung simbol klasik Illuminati mata satu di dalam segitiga. Ia muncul sebagai makhluk interdimensional yang memanipulasi realitas, menembus mimpi, dan menggoda manusia dengan pengetahuan rahasia. Tapi, alih-alih menyeramkan, Bill justru digambarkan penuh humor, seolah membuat simbol Illuminati menjadi tokoh yang lucu dan karismatik.
Bahkan jika kamu menonton opening seri ini dengan teliti, kamu akan melihat gambar Bill yang dikelilingi oleh simbol-simbol aneh, termasuk bintang dengan mata satu. Karakter Uncle Stan juga menyimpan banyak tanda tanya. Ia sering tampil dengan topi tinggi khas The Shriners. Selain itu, di salah satu ruangan di rumah Uncle Stan, terdapat sebuah jendela yang jelas sekali memiliki rangka berbentuk segitiga dengan lingkar mata di tengahnya. Bahkan, Uncle Stan juga memiliki ruang bawah tanah rahasia yang awalnya tidak diketahui oleh Dipper dan Mabel, dua karakter utama dalam serial ini. Di ruang bawah tanah tersebut, Uncle Stan memiliki sebuah laboratorium dan portal dimensi berbentuk segitiga dan lubang besar di tengahnya, seperti mengacu pada simbol klasik Illuminati. Tak hanya itu, dalam episode Gideon Rises, transisi kamera ke ruang bawah tanah memperlihatkan pesan tersembunyi di salah satu pipa. Jika kita menggunakan metode cipher puzzles untuk mengurai kode ini, maka pesan itu akan berbunyi, Bill is watching, atau Bill sedang mengawasi. Apakah pesan ini bermaksud memberitahu kita bahwa The All-Seeing Eye sedang mengawasi kita? Inilah alasan kenapa Gravity Falls jadi gudangnya teori konspirasi yang banyak dibicarakan anak-anak dan remaja di internet. Penciptaannya sudah sukses membuat cara halus untuk menormalisasi simbol dan narasi yang dulunya menakutkan menjadi hal yang lucu. Sebelum Freemason dan Illuminati banyak digunakan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan elit tersembunyi dan penguasaan dunia di balik layar, simbolisme dari dua entitas ini ternyata sudah muncul di kartun yang tayang pada tahun 80-an akhir hingga tahun 90-an. Dalam sebuah episode berjudul Yuppie Ducks yang tayang tahun 1989, Scrooge McDuck duduk di ruang tunggu dokter. Jika kamu memperhatikan latar belakang, kamu bisa melihat a chart yang awalnya bertuliskan Ask About Illuminati dan kemudian berganti menjadi As Illumintum Thug Boys pada beberapa perubahan frame berikutnya, menunjukkan bahwa ini bukan hanya typo, melainkan Easter egg yang disengaja. Simbol serupa muncul lagi di episode The Living Mummies of Thothra. Kali ini, McDuck dan timnya masuk ke sebuah piramida kuno penuh artefak dan menemukan lambang mata satu. Tidak disebutkan maksud dan tujuan dari lambang tersebut, tapi penonton langsung mengetahui bahwa itu adalah The All-Seeing Eyes. Tapi di balik karakter Scrooge McDuck atau Paman Gobar, ia memiliki semua karakteristik dari anggota Freemason dan Illuminati. Karakternya digambarkan sebagai sosok kaya raya, pemimpin ekspedisi, dan pemilik perusahaan besar. Ia bahkan memiliki akses ke artefak, situs rahasia, dan peta-peta kuno. Menurut kamu, apakah ini hanya cocok lagi? Atau benar ada propaganda tersembunyi yang diselipkan di tontonan anak-anak sejak dulu? Bukan hanya SpongeBob atau Naruto yang disorot, simbol Illuminati juga tersebar di kartun-kartun yang jauh lebih kalem dan ditujukan untuk anak-anak usia dini. Di serial Ardor, kamar karakter Prunella, simbol piramida dengan mata satu tepat di atas kepalanya saat ia bangun tidur. Tak hanya sekali, simbol itu seolah telah menjadi bagian dari pajangan yang normal dan sepele. Hey Arnold juga punya momen ganjil. Dalam suatu episode, seorang karakter muncul dengan topi bergambar mata satu tanpa konteks atau penjelasan. Dalam episode lain, Arnold membuka fortune cookie dan isinya mendapat susunan angka 666. Tidak ada penjelasan, hanya dibiarkan begitu saja, seolah memang sengaja disisipkan. Except she forgot the hot sauce for my ice cream. Watch out! Seri lain yang juga menyimpan simbolisme Illuminati adalah Scooby-Doo. Dalam salah satu episode serial misteri ini, terlihat ada insignia segitiga dengan lingkaran di tengahnya. Insignia ini memang bagian dari misteri yang perlu dipecahkan. Namun tidak ada penjelasan mengapa harus menggunakan simbol yang menyerupai The All-Seeing Eye. Yang aneh, animator secara gamblang membuat karakter Angie Dinkley, ibunya Velma, dengan kalung emas panjang berliontin segitiga bermata satu. Tapi yang paling mengganggu muncul di Mickey Mouse Clubhouse, ketika Goofy terlihat memegang skateboard dengan simbol mata satu bermahkota di bagian bawahnya. Visual ini jelas tak lazim untuk tayangan anak prasekolah. Simbol-simbol ini memang tidak pernah dijelaskan maksud dan tujuannya, tapi justru karena tidak dijelaskan, spekulasi di kalangan fans menjadi liar.
Mungkinkah anak-anak sudah dibiasakan menerima dan mencerna simbol-simbol ini untuk rencana yang lebih besar di masa depan? Jika dalam kartun jadul, simbol-simbol Illuminati dan Freemasonry disisipkan secara tersirat, di generasi baru ini semua itu muncul secara gamblang di hadapan anak-anak dan remaja. Di serial animasi Adventure Time, ada sesosok Cosmic Owl, burung hantu kosmik yang hadir dalam mimpi dan halusinasi. Sekilas mungkin tampak normal untuk animasi fantasi, tapi burung hantu sendiri memiliki makna simbolis yang kuat dengan kelompok-kelompok rahasia. Salah satu contohnya adalah Bohemian Grove, perkemahan California, tempat para tokoh politik dan pengusaha menggelar ritual tahunan di hadapan patung burung hantu raksasa. Yang paling kontroversial adalah The Owl House, produksi Disney. Serial ini secara terbuka menyajikan dunia sihir, simbol mata satu, ritual kutukan, hingga simbol-simbol okultisme klasik. Tak sedikit organisasi religius di Amerika mengecam tayangan ini karena dianggap menormalkan praktik ilmu hitam kepada anak-anak. Kini, kita seolah tak bisa lagi membedakan mana simbol-simbol yang menjadi agenda tersembunyi dan simbol-simbol lucu sebagai keperluan kreativitas animasi. Sebagian orang mungkin bilang ini semua cuma efek bias konfirmasi. Kecenderungan manusia untuk hanya melihat dan mempercayai hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap subliminal programming atau teknik penyisipan hal-hal tertentu yang sengaja ditanamkan ke dalam otak untuk mempengaruhi alam bawah sadar tanpa kita sadari. Dan lewat proses yang dikenal sebagai desensitisasi, otak kita perlahan dibuat kebal. Teori ini menjelaskan bahwa semakin sering kita terpapar sesuatu, termasuk kekerasan atau simbol gelap, maka makin biasa hal itu terasa. Mata satu jadi logo yang lucu, dan ritual jadi bagian dari petualangan. Dulu kita pikir semua ini hanya hiburan, tapi setelah melihat pola yang terus diulang dari generasi ke generasi, masihkah kamu yakin ini hanya kartun biasa? Kalau kamu punya pandangan sendiri, percaya atau tidak, tulis di kolom komentar kanal Legasi dan mari berdiskusi.